Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lagi. Kembali lagi bersama aku Ega Pratama. Tentunya di channel gue Ega Pratama Official. Ya, thank you untuk kalian semua yang sudah hadir ya. Semoga kalian diberikan kemudahan, kelancaran, serta diberikan limpahan rezeki ya. Amin Allahumma amin. Dan bagi kalian yang lagi kena musibah nih, semoga cepat terlewati dan bisa kembali normal lagi seperti sedia kala. Amin Allahumma amin. Dan guys, sebenarnya aku tuh bingung ingin membahas tentang apa, dan kebetulan ada sesuatu yang terlintas, dan itu pun karena aku nonton video orang dan gak ada sangkut pautnya. Tiba-tiba aku memikirkan hal ini, jadi akan aku bahas di channelku ini. Tapi sebenarnya hal ini tuh sudah mungkin banyak orang yang tahu ya. Mungkin sudah banyak orang yang tahu, sudah banyak orang yang mengerti, tapi nggak apa-apa lah. Aku akan buat aja, daripada ini channel YouTube kosong nggak ada videonya untuk hari ini. Jadi aku akan buat aja. Semoga menghibur dan semoga bisa menjadi jalan keluar apa yang kalian bingungkan untuk saat ini. Jadi jangan kemana-mana lagi, tetap di next video selanjutnya. Guys, welcome back to my YouTube channel lagi. Ya, sebenarnya aku bingung bagaimana cara mengemas hal ini untuk sebuah pembahasan, karena pembahasan seseorang kan beda-beda, dari sudut pandang seseorang beda-beda. Mungkin ada kesamaan, itu mungkin hanya kebetulan aja. Jadi jangan perlu dianggap baper dan biasa aja gitu ya. Jadi ya anggap aja ini adalah hiburan semata. Jadi kalian tidak perlu oh iya bang, oh iya bang, oh iya bang, baper-baper gitu bang, nggak usah. Kita slow aja, oke? Kali ini aku akan bahas tentang apa ya? Ingkar. Wah. Ingkar ataupun tidak menepati janji. Mungkin di sebagian orang memiliki persepsinya masing-masing. Dari sudut pandang, banyak sudut pandang, mungkin cara berpikir seseorang pun masing-masing. Bagaimana sih seseorang bisa ingkar dalam janjinya, ingkar dalam ucapannya, ingkar benar-benar ingkar dalam suatu hal yang dia sudah janjikan kepada seseorang. Tapi ada kalanya kita juga harus memaklumi, karena ada situasi-situasi tertentu yang membuat orang itu mungkin gak bisa menepati janjinya, sehingga dia lebih memilih untuk berbohong untuk saat itu. Jadi ya kita harap maklumin aja apa yang menjadi alasan itu. Jadi jangan terlalu kita dianggap baper. Tapi kita juga harus memiliki batasan ketika kita mempercayai seseorang ya. Ketika mempercayai seseorang itu kita tidak perlu selalu percaya begitu aja. Tidak perlu selalu kita iyain aja, tidak perlu, karena kita hanya percaya sama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kalian yang beragama lain. Jadi kalau ada orang-orang yang bilang bla 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 bla, anggap aja itu iya, tapi tidak perlu mempercayainya, karena apapun itu hanya berita, bukan fakta yang saat ini ataupun akan kamu hadapi seterusnya. Dan kali ini guys, aku akan membahas ingkar ini dalam dua versi. Yang pertama negatif dan positifnya, tentu saja. Yang negatifnya dulu ya. Gini, seorang Sagittarius tipikal zodiak yang nggak suka dibohongin. Kita sudah tahu tentunya ya. Dan kenapa Sagittarius tidak suka dibohongin? Mungkin ada fasenya Sagittarius itu ingin membuat seorang itu bahagia, dan tanpa alasan kebahagiaan itu seharusnya nggak berhenti. Tapi ketika orang itu berhenti, otomatis kan kalau dari segi Sagittarius kan kita seperti gimana ya, kok nggak dihargain gitu ya. Kita tuh keberadaan kita seperti dihianati, keberadaan kita tuh seperti benar-benar cuma segini gitu ya, kepercayaanmu cuma segini, kejujuranmu cuma segini gitu untuk Sagittarius, untuk filter Sagittarius ya tentang kejujurannya. Karena mungkin kalian pernah alami ketika kamu sudah benar-benar terbuka dengan Sagittarius dan Sagittarius terbuka dengan kamu, apapun akan dia ceritakan, sampai dia digigit semut di kelopak alisnya pun dia akan cerita. Kenapa? Sepercaya itu ke kamu, jadi teman curhat kamu. Tapi kalau sebaliknya kamu mengecewakan Sagittarius tentang kebohongan, sekecil apapun itu akan menjadi dampak yang paling besar banget untuk Sagittarius. Karena disitulah nanti dia akan selalu curiga, disitulah nanti dia akan selalu berpikir dua kali ketika kamu bilang ataupun kamu meminta tolong. Disitulah nanti Sagittarius itu akan benar-benar mengukur arti pertemanan kamu itu seperti apa. Jadi Sagittarius, meskipun kamu sudah dekat dengan Sagittarius dan kamu bohong dengan Sagittarius, bukan berarti kamu akan dimaafkan, melainkan kamu akan dites lagi nih, seberapa pantaskah kamu menjadi teman Sagittarius. Bang, kok ribet banget sih bang jadi teman Sagittarius?
apakah harus sejujur itukah? Apakah harus benar-benar seterbuka itukah? Ataupun ya kita bisa dibilang kita harus apa ya, bisa war dalam setiap cerita kita kah bang gitu? Jawabannya adalah ada iya ada enggak. Iyanya adalah karena sejujurnya Sagittarius tuh ingin selalu bahagia, ingin selalu mengajak momen-momen bahagia bersama kalian. Teman-teman kalian Sagittarius, pasti kamu akan diajak oleh Sagittarius meskipun kamu nggak punya uang. Kita garis bawah ya, meskipun kamu nggak punya uang, Sagittarius akan jor-joran sama kamu ketika Sagittarius sudah benar-benar nyaman dengan kamu secara pertemanan, ikatan apapun itu ya. Tapi ketika Sagittarius sudah kecewa, rasa nyaman itu kayaknya udah lewat gitu ya, menurut Sagittarius ya. Terus yang tidaknya adalah tidak seharusnya kamu menilai seperti itu. Karena menurut Sagittarius tidak pernah meminta untuk kamu cerita apapun tentang dirimu pribadi. Tapi yang Sagittarius inginkan adalah kejujuran dalam ikatan. Contoh kejujuran dalam ikatan ketika kamu bilang iya, iya. Berangkat aja. Tapi ketika kamu bilang iya, di tengah jalan ada sesuatu yang mungkin kamu gak bisa lakukan ataupun gak bisa menepati janji kamu jujur aja. Ada kena musibah, nanti ada ketemu sama janji seseorang, ataupun aku nanti nganter apapun itu, jadinya jujur aja, jujur ya, meskipun nggak mendalam tapi jujur sekilas aja. Toh di situ Sagittarius akan memahami kamu kok. Kamu jangan pernah negatif thinking dengan Sagittarius itu akan memahami kamu. Tapi ketika kamu sudah berbohong untuk alasan, itu terus tiba-tiba di tengah jalan dengan sendirinya ataupun tanpa sengaja maupun sengaja Sagittarius menemukan kamu, dah kelar hidup kamu, bener-bener keral apa bener-bener kelar ya gitu ya. Jadi itulah Sagittarius. Kenapa bang nggak bisa bohong dengan Sagittarius? Ya percuma gitu loh kamu bohong dengan Sagittarius. Itu ibarat kamu bohong dengan diri kamu sendiri. Sagittarius selalu memposisikan cermin di dalam dirinya. Kamu kasar dengan Sagittarius bisa kasar. Tapi Sagittarius pun akan mentakar nih. Kamu tuh pantas nggak di level teman Sagittarius? Kalau tidak pantas, meskipun kamu kasar, ya udah di cut off. Mending nggak usah ditemani ataupun mending gak usah aku teman daripada kita gak jelas gitu ya, ribut-ribut gak jelas kan. Teman kan harusnya saling support bukan saling menjatuhkan. Itulah menurut Sagittarius. Terus ingkar lagi dalam sisi positifnya, mungkin Sagittarius akan memahami setiap kondisi kamu, alasan kamu ataupun posisi kamu kenapa tidak menepati janjinya. Tapi ini ada bedanya. Kalau Sagittarius lawan jenis, maksudnya kalau teman Sagittarius ini lawan jenis, bukan sejenis sama mereka, kalau perempuan-perempuan cowok-cowok itu akan sulit percaya lagi, benar-benar sulit percaya lagi, karena mungkin ada trauma sendiri untuk Sagittarius kenapa tidak mempercayai ucapannya lagi ketika sudah berbohong sesuatu meskipun kecil itu kan sulit banget untuk percaya lagi. Tapi beda halnya ketika kamu masih sejenis ya, masih benar-benar satu cowok-cowok cewek-cewek gitu ya, itu masih mungkin bisa dipercaya lagi. Tapi sedikit kemungkinan bisa percaya lagi, bisa kembali lagi normal seceria dulu sebelum kamu berbohong, total sebelum kamu berbohong ke Sagittarius. Mungkin nggak akan bisa seperti itu, tapi kalau percaya mungkin akan sedikit lagi percaya sama kamu. Jadi ya banyak orang yang salah pahami tingkat Sagittarius ketika dibohongi gitu ya, kan itu cuma janji bang, kan kita juga manusia, kita juga tempatnya salah. Apakah nggak bisa dimaafkan? Apakah kesalahan itu benar-benar besar menurut Sagittarius? Sebenarnya kesalahannya itu kecil banget menurut Sagittarius ya. Tapi yang menjadikan besar adalah rasa kepercayaannya. Sekarang gini deh, aku cerita ke kamu, aku tanya ke kamu ya, ketika kamu dibohongin sekecil apapun itu, kamu terima nggak? Nggak terima kan? Dan ketika kebohongan itu meskipun kecil diulang lagi, kamu terima nggak? Nggak terima kan? Itulah kenapa Sagittarius selalu mencerminkan dirinya sendiri. Ketika orang itu jujur, Sagittarius akan jujur, sejujur-jujurnya, bisa dibilang ya Sagittarius tuh orang tipikal zodiak yang paling jujur menurut aku ya. Tapi menurut kalian enggak ya enggak. Tapi itu menurut aku. Terus ketika Sagittarius lagi mager, gak mau WA, gak mau teleponan ke kamu, gue lagi mager nih, gue butuh sendiri, jadi jangan ganggu dulu ya. Itu pure Sagittarius, lagi mager, lagi gak mau diganggu. Jadi kamu mau cari alasan apapun untuk menjatuhkan Sagittarius pun percuma. Sagittarius udah jujur sama kamu gitu. Sagittarius tipikal zodiak pejuang. Dia benar-benar mental pejuang. Dia tidak bisa disenggol, kecuali disenggol orang penting, itu dia baru bergerak. Tapi kalau disenggol cuma hanya sekedar teman saya doang,
teman baru kenal terus dia nyenggol Sagittarius itu nggak akan digubris lah ini seperti ya. Karena menurut Sagittarius orang-orang seperti itu tuh orang-orang sampah, orang-orang yang nggak pernah paham dengan emosinya sendiri. Dia tuh selalu kalah dengan emosional sendiri, apalagi dia mau ngelawan Sagittarius. Jadi udah pasti kalah ngelawan Sagittarius ya. Tapi kalau orang-orang di sekitarnya, maksudnya orang-orang yang terdekat Sagittarius itu pasti akan digubris. Tapi bedanya adalah caranya Sagittarius mendebat kamu itu benar-benar caranya. Tapi ketika Sagittarius sudah mentok dalam perdebatan dan kamu nggak mau selalu kalah ya, udah Sagittarius yang ngalah. Sagittarius tuh tipikal zodiak yang ngalah, nggak suka perdebatan sebenarnya. Tapi tak kenapa orang-orang yang di sekitarnya tuh suka banget berdebat dengan Sagittarius. Heran gitu ya, heran banget. Terus bang, Sagittarius kan tiba-tiba kalau debat kan langsung berhenti bang, dia kan kalah gitu. Dia nggak kalah bro, dia malas aja berdebat sama kamu, malas aja berdebat dengan hal-hal yang nggak penting menurut dia. Jadi ya buat apa berdebat kalau kita bisa bercanda bertawa bareng ataupun susah seneng bareng. Terus buat apa berdebat, nggak ada untungnya, nggak ada bener-bener nilai positifnya. Jadi ya udahlah, buat Sagittarius itu nggak penting banget ya. Terus gini, ada pengalaman aku ketika seseorang ingkar. Aku pernah di posisi aku mengajar sesuatu, sekumpulan orang, aku mengajar ya, ini benar-benar pure mengajar. Terus aku melihat kesalahan dari semua tim itu, aku melihat ke semua tim itu kesalahannya besar banget. Terus ditanya satu-satu, semua akhirnya aku tahu mereka nggak mengajar, mereka hanya ingin menjadi bos tapi bukan sebagai pemimpin. Akhirnya aku tarik semua orang itu janji, aku tarik janji mereka, akhirnya semua mereka janji. Terus keesokan harinya mereka semua keluar dari suatu perkumpulan itu, keluar. Mereka pikir mereka bisa lepas dari janji itu. Nggak akan bisa lepas kalau Sagittarius nggak ingin melepaskannya. Sampai akhirat baru ditarik lagi. Ini dunia bro, ini dunia. Kalau permainan dunia tuh hanya kecil, kalau permainan akhirat kelar kamu. Janji adalah hutang, dan ketika kamu berbuat baik seapapun baiknya itu, ketika kamu masih punya janji, nggak akan bisa masuk ke surga. Jadi itulah bahayanya janji. Ketika kita nggak bisa, benar-benar nggak bisa, ya udah nggak usah janji gitu loh. Kenapa kita harus janji? Kenapa kita harus membohongi sesuatu yang kita tidak mampu gitu? Kenapa gitu ya? Jadi aneh juga kalau ada orang-orang yang berjanji tapi ketika itu orang itu nggak bisa melakukan halnya, nggak bisa melakukan hal itu. Terus buat apa kita berjanji? Itu nggak ada gunanya juga ya. Jadi ya itulah yang bisa aku ceritakan tentang ingkar ini. Sebenarnya banyak banget tentang pembahasan ingkar ini, tapi berhubung waktunya sudah mau habis, jadi kita lanjutkan aja di next video selanjutnya. Thank you untuk kalian sudah nonton, like, comment, dan subscribe. Thank you untuk kalian semua sudah support, dan aku berterima kasih banget untuk dukungannya. Kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Ega Pratama di sini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.